Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Akan tak beli yang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Video. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pegang tes. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala al hadits inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalis salat. Sadaqallahul azim. Di siang hari ini kita dikumpulkan dalam majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghadiri majelis ilmu. Maka dari itu marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selamat di akhirat kelak kecuali yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mikrofon. Nah, itulah kerjaan syaitan. Nah, ketika Rasulullah SAW di perjalanan Isra Mi'rajnya, ada makhluk yang mengganggu namanya jin iblis. Tujuan Rasulullah itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu mendakwahkan Islam. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Mikrofonnya macet-macet. Berarti ada jin juga dalam mikrofonnya. Supaya jangan yang jemaah-jemaah yang di luar tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di bulan Februari. Di bulan Februari ada momen penting yaitu Isra Mi'raj. Habis bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada momen penting yaitu nisfu Sya'ban. Habis bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada momen penting nuzul Quran. Setelah bulan Ramadan ada lagi bulan Syawal. Di bulan Syawal ada momen penting yaitu halal bihalal. Untuk apa Allah ciptakan momen penting di bulan-bulan tersebut? Allah ingin mengumpulkan hamba-hambanya supaya datang, dengar, duduk, diam, ngantuk-ngantuk sikit, dapat pahala. Jadi dimanapun saya ceramah, saya tidak pernah marah kalau jemaah itu ada yang ngantuk,
Saya tidak pernah marah kalau jemaah yang nampak di saya, jemaah yang ngantuk. Saya anggap jemaah itu sudah memahami ceramah saya. Ceramah saya berarti merasuk ke dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat penting yang perlu kita ingat. Di mana bukan saja Rasulullah itu langsung dalam perjalanan Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, tetapi banyak peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berjalan ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Salah satunya Bapak Ibu, orang Mekah ketika itu tidak menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimusuhi, dicaci maki. Ada sedikit harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada negeri itu bernama negeri Taif. Negeri apa Bu? Negeri Taif. Lebih kurang dari negeri Mekah ke negeri Taif berjalan kaki 100 km perjalanan kaki. Apa tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif? Tidak lain tidak bukan hanya untuk mendakwakan agama Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, setelah Rasulullah sampai di kota Taif, apakah beliau disambut dengan baik? Tidak. Sesampai di kota Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah disambut dengan lemparan batu, dengan lemparan kayu, dicaci maki, dilempar pakai tulang unta, bahkan sampai berdarah kaki Rasulullah karena lemparan tulang unta. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak tahan dengan serangan-serangan orang Taif, Rasulullah bersembunyi di balik bukit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di balik bukit. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Kalau seandainya wahai Rasulullah, darah yang di kakimu itu nanti menetes ke tanah, maka akan aku ratakan seluruhnya negeri Taif itu dengan gunung-gunung yang ada di kota Taif. Itu kata malaikat Jibril. Tapi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, apa kata Rasulullah? Malah Rasulullah mendoakan. Rasulullah balas perbuatan orang Taif dengan doa. Apa kata Rasulullah? Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Apa kata Rasulullah berdoa kepada Allah? Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif itu anak cucu mereka nanti yang akan menyembahmu ya Allah dan tidak bersyarikat kepadamu. Itulah doa Rasulullah ketika Rasulullah diserang orang-orang Taif. Kemudian Rasulullah balas dengan doa, dengan kebaikan. Kira-kira bisa tidak kita seperti itu Bapak Ibu? Bisa tidak kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, berat Bapak Ibu. Mana ada kita bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paling kalau bapaknya musuh kita sumpah sampai nyumpah-nyumpah anaknya. Sampai kita sumpah, saya sumpah kamu nanti jadi monyet 7 turunan. Paling gitu. Itulah kita umatnya yang lemah. Tetapi Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah dihina, Rasulullah balas dengan doa kebaikan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah dari Taif, setelah Rasulullah mendoakan penduduk kota Taif dengan doa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai saat ini penduduk kota Taif 100% masuk Islam semuanya. Kemudian Rasulullah kembali dari kota Taif. Di dalam perjalanan dari kota Taif menuju ke Mekah,
Rasulullah di dalam perjalanan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, turunlah ketika itu surat Al-Jin. Surat apa, Bu? Surat Al-Jin. Surat Al-Jin juz 29. Balik ke rumah nanti mau lihat Al-Quran, surat Al-Jin itu surat turun ketika Rasulullah perjalanan sebelum Isra Mi'raj, turun ketika Rasulullah pulang ke kota Mekah dari kota Taif. Di dalam Al-Quran surat Al-Jin dikatakan, Qul uhiya ilayya annama ustama'a nafarun minal jin. Ada beberapa jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Lalu jin berkata dalam surat Al-Jin, apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Nabi membaca Al-Quran sangat menakjubkan. Rasulullah pulang dari kota Taif sampai menuju ke kota Mekah membaca Al-Quran dalam perjalanan. Maka dari itu Bapak Ibu, disinilah dalil yang bisa kita ambil bahwa momen penting di bulan Rajab ini selain membenahi salat yaitu membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ketika tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun malaikat Jibril. Summa nazala Jibril, kemudian turun malaikat Jibril. Ja'a bi qisrin min zahab. Jibril turun dengan membawa bejana yang terbuat dari emas. Fafataha sadri, kemudian dibelahnya dadaku, kata Nabi. Wa wasalahu bima'i zamzam, dan dibasuhnya dada Rasulullah itu dengan air Zamzam. Untuk apakah dada Rasulullah dibelah, dibersihkan dengan air Zamzam? Untuk menghilangkan sifat hasad, sifat dengki, dendam kesumat, rasa dengki, sombong, angkuh. Semuanya itu ada sifat di manusia. Bukan berarti Rasulullah mempunyai sifat itu, tidak, tetapi hanya untuk memberikan contoh kepada umatnya. Maka dari itu, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengerjakan salat 5 waktu, bersih pakaian, kita cuci pakaian. Bersih badan, kita mandi. Bersih tempat, kita cuci tempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat sombong angkuh itu berada di dalam hati. Makanya Rasulullah dibersihkan hatinya dengan air Zamzam itu hanya untuk menunjukkan kepada umatnya supaya hati umatnya menjadi bersih. Di dalam hati manusia, Bapak Ibu, ala fil jasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ala fil jasadi mudghah, ada segumpal daging di dalam dada manusia. Iza salah hal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah apabila segumpal daging yang di dalam tubuh manusia itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa iza fasadat jasadu kullu, apabila rusak yang segumpal daging itu di dalam tubuh kita, maka rusaklah semua tubuh kita. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Makanya ketika Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, Rasulullah itu dibersihkan hatinya, itu untuk mencontohkan kepada umat-umatnya agar hatinya bersih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bersih, Rasulullah SAW diberangkatkan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak. Burak itu diambil dari bahasa Arab barku. Terdapat dalam surat Al-Baqarah, yakadul barku, burak. Berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Sholat ketika itu belum lagi sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, belum. Ketika itu belum turun perintah sholat, tetapi Rasulullah ketika itu sudah mengerjakan sholat. Zuhurnya 2 rakaat, tapi kita tidak pernah tahu dengan ilmu sholat sebelum Rasulullah dapat menerima perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menuju ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha banyak yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu tentang surga dan neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, sebelum menjemput perintah sholat, Rasulullah diperlihatkan tentang siksaan neraka. Salah satu siksaan neraka yang Rasulullah SAW lihat adalah ada manusia umatnya Rasulullah SAW di dalam neraka yang kegiatannya itu memukul kepala sendiri dengan palu. Apa kerja Bapak Ibu? Memukul kepalanya dengan palu, tidak habis, tidak henti-hentinya. Dia memukul kepalanya, kemudian pecah, kemudian tumbuh lagi kepalanya, dipukul lagi berulang-ulang kali. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, kenapa umatku yang satu ini kerjaannya memukul kepala sendiri, kemudian tumbuh dan memukul lagi? Apa kata Jibril? Inilah ya Rasulullah gambaran umatmu yang meninggalkan sholat. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fawailul Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan oleh Allah gambaran siksaan orang yang meninggalkan sholat di dalam neraka. Kemudian ada lagi orang yang kerjanya itu memakan batu yang terbuat dari api neraka. Dia makan kemudian sampai perutnya membesar. Siapakah dia? Orang yang selalu memakan harta anak yatim. Itulah salah satu gambaran siksaan di neraka. Tapi yang terpenting yang perlu kita ambil hikmahnya adalah di bulan Rajab ini sebenarnya bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan untuk kita membenahi ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sholat yang diperintahkan awalnya kepada umat manusia itu sebanyak 50 waktu sehari semalam. Banyak Bapak Ibu, 50 awalnya perintah. Kemudian Rasulullah SAW meminta pengurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapat pendapat dari Nabi Musa, bahwa Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, kalau seandainya umatmu yang diperintahkan 50 waktu, sedang umat saya saja rajin beribadah, umurnya panjang-panjang, tetapi tidak mampu mengerjakan 50 waktu, apalagi umatmu yang lemah-lemah, umurnya pendek-pendek. Maka dari itu kau kembali kepada Allah, mintalah pengurangan, sampai akhirnya Rasulullah SAW dapatlah membawa pulang ke bumi yaitu perintah sholat 5 waktu. Tetapi kata Allah, apabila mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya dari awal saya berceramah tadi, saya lupa memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya kenalkanlah dulu dari mana asal, orang mana, atau memang orang betul-betul orang dari yang dikatakan pembawa acara tadi katanya orang Minang. Nah, Bapak Ibu, nama tadi sesuai yang disebutkan MC, nama Abdul Rahman. Abdul Rahman. Kalau yang penceramah terkenal itu Abdul Somad. Nah, dia terkenal. Kalau yang tak terkenalnya ini Abdul Rahman. Kalau asal orang tua saya punya orang tua lagi. Orang tua saya punya orang tua dan orang tua kakek kami. Kakek kami itu orang Padet 9. Nah, orang Simpar. Orang Padet 9 itu kami, kalaupun ada yang kenal, nama datuk kami Musa. Datuk Musa di Padet 9. Beliau sudah meninggal, sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kemudian saya dari kecil, tamat dari SD, itu memang sudah diantar orang tua merantau ke negeri Minang. Nah, yang saya tidak pernah nengok kota, yang waktu itu memang biasanya main di Padet, di Pangkal Nihur. Nah, akhirnya diantarkan orang tua ke negeri Minangkabau. Kenapa negeri Minangkabau? Karena di situ banyak kabau, kerbau bahasa itu. Nah, di sanalah saya menuntut ilmu, sekolah pesantren 7 tahun. Ada pesan sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam sekolah pesantren. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya anak nanti tamat SD, antarlah ke pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu kita lihat apakah di pondok pesantren itu sekedar mempelajari kitab, tapi carilah pondok pesantren yang ada belajar Al-Quran. Nah, karena banyak pesantren sekarang dia cuma hafal kitab, cuma pandai baca kitab, tetapi ketika suruh baca Al-Quran banyak yang tidak tahu. Padahal bekal untuk kita di akhirat adalah dengan Al-Quran. Maka Rasulullah pesankan kepada kita ada 2 yang dia tinggalkan pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Bapak Ibu, 7 tahun saya merantau sekolah pesantren di pondok pesantren Canduang, itu asal Minang. Canduang, tak ada orang Minang sini. Jadi tamat di pesantren, kemudian saya lanjut ke pendidikan S1, ngambil bagian Al-Quran juga. Sebelum tamat S1, saya sempat ikut tes. Sebenarnya dari hati itu Bapak Ibu, keinginan saya itu sekolahnya jauh. Sekolahnya ingin di Mesir. Tapi itulah kondisi orang tua kita di kampung. Orang tua hanya seorang petani, seorang nelayan. Tapi kita banyak berjuang sendiri untuk menimba ilmu, menimba pendidikan. Akhirnya saya selesai S1 di Padang. Selesai kuliah. Makasih. Ada pepatah orang Minang, lama-lama merantau di Minang, tak kabeh ganti rantau. Tak kabeh ganti rantau itu